Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube M. Saikan Muhid. Kali ini saya akan memberikan pandangan atau pendapat saya pribadi tentang komentar atau pendapatnya seseorang yang barangkali bahkan mungkin pemirsa sudah kenal semua, yang bernama Sugi Nur. Beberapa hari yang lalu Sugi Nur memberikan pandangannya, pendapatnya tentang mubahalah yang dipublikasikan di channel YouTube Munjiat Channel. Nah, kali ini saya akan memberikan pandangan saya, pandangan pribadi saya tentang apa sih mubahalah itu dan kapan sebenarnya kita itu boleh melakukan mubahalah, serta apa resiko-resikonya ketika mubahalah itu dilakukan oleh seseorang. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu atau kita lihat dulu komentar Sugi Nur tentang mubahalah. Aku khilafah. Aku khilafah. Ayo, yang ada di video tadi itu, berapa orang tadi itu? Ayo, baik-baik sama saya. Mubahalah sama saya. Aku khilafah. Kalau aku salah, dilaknat 7 turunanku. Kalau kamu yang salah, dilaknat kabeh kamu, sak turun-turunanmu bisa. Nah, tadi kita sudah mendengarkan tentang rekaman Sugi Nur tentang mubahalah. Dia berkali-kali mengatakan aku khilafah, aku khilafah, aku khilafah, sering diulang-ulang begitu, dan mengajak mubahalah. Kalau saya yang salah, kata Sugi Nur itu, saya dan keturunanku dilaknat, dan kalau kamu yang salah, kamu dan keturunannya dilaknat. Nah, dari rekaman itu kita atau saya bisa memaknai bahwa mubahalah yang dimaksud oleh Sugi Nur itu adalah mubahalah tentang khilafah. Respon dia terhadap sekelompok orang yang tidak setuju dengan khilafah. Oke, sampai di situ kita paham bahwa konteks mubahalah yang dimaksud oleh Sugi Nur itu adalah mubahalah tentang khilafah, benar atau tidak. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk berpendapat tentang mubahalah dalam pengertian umum begitu. Mubahalah itu kan dimaknai atau diartikan mengadu kepada Allah gitu. Minta kejelasan siapa yang benar, siapa yang salah begitu. Dan mubahalah itu bisa dianggap sebagai sumpah begitu. Minta keadilan tentang kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitulah mubahalah itu. Nah, mubahalah secara substansi materinya itu memang di dalam Islam ada, dikenal mubahalah itu. Jadi, dan bahkan mubahalah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai orang Islam atau Muslim, semua orang percaya bahwa di dalam ajaran Islam itu ada yang namanya mubahalah. Dan itu jelas ada di dalam Al-Quran. Di Quran surat Ali Imran 61 yang bunyinya potongan ayatnya itu bukan dari awal begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul ta'alau nada'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum
wa anfusana wa anfusakum summa nabdahil fa naj'al laknatallahi 'alal kadhibin. Kira-kira terjemahan bebasnya begini. Mari kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, gitu. Semua yang dari kami dan semua yang dari kamu. Kemudian marilah kita bersama-sama bermubahalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta supaya laknat Allah diberikan atau diturunkan kepada orang-orang yang bohong atau berdusta. Ini ayat ini Ali Imran 61 jelas dasar bahwa mubahalah itu ada. Mubahalah itu adalah salah satu yang diajarkan dalam Islam. Oke, dalam konteks substansi mubahalah ada dalam Islam. Semua orang sepakat. Kemudian yang kedua, hukum mubahalah itu apa? Para ulama, ya kita bisa mengatakan sebagian besar ulama, mungkin bahkan semuanya, ulama bersepakat bahwa mubahalah itu hukumnya mubah atau boleh. Artinya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Maka ketika ada orang yang tidak mau diajak bermubahalah, itu boleh dan tidak bisa dikategorikan atau dinamakan itu pasti bersalah. Tidak bisa begitu. Karena mubahalah itu adalah hukumnya mubah. Orang boleh melakukan dan juga boleh tidak melakukan. Ketika orang berani bermubahalah, belum tentu benar. Dan ketika ada orang yang tidak mau diajak mubahalah, belum tentu mereka itu tidak benar atau salah. Ini yang perlu kita pahami bersama. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, apa sih resikonya ketika orang itu bermubahalah? Yang salah seperti apa? Nah, di dalam salah satu hadis itu yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abbas radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah bercerita ada orang yang membangkang atau menentang dakwah Rasulullah SAW, artinya tidak percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, tidak percaya bahwa Rasulullah itu adalah mendakwahkan Islam yang benar sesuai dengan ajaran Allah, kemudian bermubahalah. Setelah bermubahalah itu, dalam waktu tidak ada 1 tahun dari pelaksanaan mubahalah, mereka kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala, hartanya, keluarganya menjadi berantakan. Itu memang ada. Itulah resiko orang yang melakukan mubahalah dan ketika itu berbohong atau berdusta. Karena ayat tadi mengatakan fataja'al laknatullahi 'alal kadhibin. Maka turunkanlah laknat itu kepada orang-orang yang berdusta atau orang yang bohong. Nah, ini resiko. Nah, sekarang yang perlu kita pahami bersama bahwa apakah setiap persoalan, setiap tema, setiap materi, setiap pertentangan itu kemudian boleh atau bisa atau memenuhi syarat untuk bermubahalah? Ini yang penting dan pokok kita paham. Ternyata para ulama itu membuat syarat yang cukup ketat. Kapan kita boleh bermubahalah dan kapan tidak boleh atau tidak bisa bermubahalah. Materi atau tema yang layak kita lakukan mubahalah itu yang pertama adalah jenis materinya itu adalah sesuatu yang sesuatu yang jelas-jelas tidak menimbulkan penafsiran.
materi yang jelas tidak menimbulkan penafsiran dan itu berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama yang pokok begitu. Ketika masalahnya itu ikhtilafiyah, berbeda dalam pemaknaan, itu alangkah baiknya tidak dilakukan mubahalah karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh para ulama. Materi yang jelas pokok, misalnya orang tidak percaya adanya Allah, orang tidak percaya dengan Rasulullah sebagai umat Islam begitu. Orang tidak percaya kalau sholat 5 waktu itu wajib. Dia ngeyel bahwa sholat itu tidak wajib, misalkan begitu. Karena apa? Kewajiban sholat ini adalah mutlak. Semua madhab, semua ulama itu adalah sepakat hukumnya wajib. Tidak ada yang berbeda pendapat. Orang nggak percaya puasa Ramadan itu wajib. Nah, ketika tema-tema yang seperti itulah yang saya sebut tema itu adalah berkaitan dengan agama dan kebenarannya, substansi kebenarannya adalah mutlak, tidak ada yang multi tafsir. Yang disampaikan Sugi Nur itu adalah masalah khilafah. Kita semua paham bahwa khilafah itu maknanya itu berbeda-beda, tidak mutlak. Dari segi makna aja berbeda. Oke, untuk khilafah mungkin nanti saya di episode berikutnya akan saya kupas apa itu khilafah. Ma huwa khilafah wa ma adraka mal khilafah. Nanti akan ada sesi tersendiri. Kali ini saya akan mengatakan bahwa khilafah itu dari sisi definisinya aja sudah berbeda. Khilafah ada yang maknanya pengganti atau pemimpin. Dalam arti khalifah. Khilafah bisa berarti itu adalah sistem kepemimpinan Islam. Pengertiannya aja sudah berbeda. Khilafah itu. Yang kedua, hukumnya khilafah itu, apakah orang itu wajib melaksanakan khilafah apa tidak, itu lebih-lebih berbeda pandangan para ulama itu. Maka dari sisi substansi ini, kalau bermubahalah itu kontennya, materinya adalah khilafah, benar apa tidak, itu cocok apa tidak, itu. Kemudian ini ya dianggap tidak bisa memenuhi persyaratan. Satu, syarat mubahalah, satu itu. Yang kedua, mubahalah itu dilakukan setelah ada diskusi panjang atau dialog panjang. Ketika kita dialog itu nggak ketemu, gitu. Dan orang yang diajak dialog itu tetap ngeyel walaupun sudah ditunjukkan bukti-bukti yang akurat, bukti-bukti yang kuat, masih nggak percaya, baru tahapan terakhir adalah kita mubahalah. Nah, sekarang dalam konteks ini, apakah Sugi Nur sudah berdialog panjang tentang khilafah dengan orang-orang yang dianggap berseberangan dengan dia itu? Atau belum? Kalau belum, dia baru ngomong monoton begitu, monolog begitu, belum ada diskusi apa itu khilafah, kapan dilakukan khilafah, seperti apa realitas khilafah itu. Belum didiskusikan, didialogkan, kemudian tiba-tiba nantang-nantang ngajak mubahalah. Ini lagi-lagi tidak memenuhi syarat tentang mubahalah. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan untuk melakukan mubahalah itu, tujuannya itu benar-benar untuk membuka tabir kebenaran, yang itu kebenaran agama yang sifatnya mutlak, tidak multi tafsir. Tujuan mubahalah bukan untuk mencari popularitas. Tujuan mubahalah bukan untuk menang-menangan. Bukan untuk pamer kekuatan, pamer kehebatan, bukan begitu. Maka orang bermubahalah itu
tujuan utamanya adalah keikhlasan, ridho Allah karena Allah, dan itu betul-betul untuk membuka tabir ketidakjelasan tentang kebenaran agama yang sifatnya itu adalah mutlak, tidak multi tafsir. Nah, dari 3 kriteria itu secara sederhana, apa yang dikatakan Sugi Nur itu minta mubahalah tentang khilafah, ini sangat-sangat tidak tepat. Nah, inilah komentar saya tentang mubahalah yang disampaikan oleh Sugi Nur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.